Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu pada pagi hari ini, karena Tuhan menyertai kami melewati malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Kami akan memulai aktivitas kehidupan kami pada hari ini dengan mendengar firman-Mu yang menjadi pelita dan penuntun di dalam kehidupan kami. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dapat melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat dan anugerah bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 29 April 2022, diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal yang ke-16 ayat 14, dikatakan demikian: lakukanlah segala pekerjaan-Mu dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah merupakan perintah untuk melaksanakan kasih di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita mengetahui kota Korintus adalah merupakan kota perdagangan, kota budaya, dan kota pusat-pusat agama pada saatnya. Di tengah-tengah keberadaan kota yang boleh kita katakan kota yang maju pada saat itu dan kota perdagangan, tentu banyak tantangan-tantangan di tengah-tengah etika kehidupan umat manusia pada saat itu. Dan kita tahu kota pelabuhan boleh kita katakan suatu kota yang ramai, kota yang penuh dengan tindakan-tindakan kadang kekerasan dan kriminal. Tetapi Paulus mau mengajarkan dan memerintahkan pada orang-orang Kristen di tengah-tengah kekerasan, di tengah-tengah kehidupan yang begitu sulit itu. Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus supaya melakukan pekerjaannya, aktivitasnya di dalam kasih, sebagaimana Allah adalah kasih di dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah merupakan perintah. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus kita telah menerima kasih Allah, menerima penebusan, dan menerima jalan keselamatan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 13, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dan itu dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan ayat 8, yang menyatakan bahwa orang-orang yang telah menerima kasih Kristus hendaknya juga melakukan kasih di dalam kehidupannya. Kasih itulah yang harus dimenangkan
di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga manusia dapat berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman-Mu pada hari ini, Engkau mengajar dan memerintahkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu dan orang-orang yang menerima kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib dan telah menang mengalahkan kematian, supaya kami orang yang percaya boleh hidup bersama dengan Engkau di dalam kehidupan yang kekal. Ajarlah kami senantiasa hidup di dalam perdamaian dan bersedia saling mengampuni, saling mendukung dalam segala aktivitas kehidupan. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.